Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua semoga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan hybrid di pertemuan ketiga, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai, selanjutnya langsung kita pemaparan materi perkuliahan di pertemuan ketiga MK Agama Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Baik, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas manusia dalam perspektif Islam. Sebelum kita membahas materi perkuliahan pertemuan ketiga, di sini saya akan membacakan visi Universitas Selatan Samasiro, yaitu menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur yang dimana memiliki mental mandiri, kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko tentunya, dan berfokus pada tujuan dan tidak pantang menyerah, tetap berlandaskan akhlakul karimah. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang manusia dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam tentang manusia bukan sekedar membicarakan aspek biologis tentunya, tetapi juga dimensi ruhani, akal, serta fitrah. Disinilah letak keistimewaan manusia dibanding makhluk lainnya. Islam menempatkan manusia pada posisi mulia, tetapi sekaligus memikul tanggung jawab besar terhadap dirinya, baik masyarakat maupun alam. Seiring perkembangan zaman, pandangan ini semakin relevan. Modernisasi yang cepat seringkali menempatkan manusia dalam krisis identitas dan lebih menekankan aspek material dibanding spiritual manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, kajian tentang manusia dalam perspektif Islam menjadi penting agar keseimbangan hidup tetap terjaga. Pentingnya kajian tentang manusia dalam perspektif Islam tentunya dapat membentuk landasan moral dan akhlak untuk mengarahkan manusia dalam bertindak atau berperilaku dan mengambil keputusan baik dalam hubungan personal maupun sosial manusia itu sendiri. Tujuan untuk mempelajari manusia dalam perspektif Islam yang pertama yaitu mendeskripsikan pandangan Al-Quran dan hadis tentang manusia. Yang kedua, menjelaskan istilah Qurani, konsep fitrah, serta kedudukan manusia sebagai khalifah. Yang poin ketiga, menguraikan struktur ruh, nafas, dan akal sebagai pembentuk eksistensi manusia. Dan yang keempat, menjabarkan tanggung jawab moral sosial manusia dalam Islam dan memberikan implikasi praktis bagi pendidikan dan pembentukan karakter. Memberikan implikasi praktis bagi pendidikan dan pembentukan karakter di sini adalah bagaimana nilai-nilai moral yang diajarkan bisa diterapkan secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari
dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat itu sendiri, masyarakat lingkungannya. Lalu istilah Qur'ani tentang manusia. Al-Quran menggunakan beberapa istilah berbeda untuk menyebut manusia. Yang pertama yaitu insan yang berasal dari kata uns atau kedekatan, atau nisyan bisa disebut juga dengan lupa. Istilah ini menggambarkan bahwa manusia memiliki kebutuhan spiritual untuk dekat dengan Allah, namun juga rentan terhadap kelupaan. Surat Al-Alaq ke-92 ayat 2 menyebut manusia diciptakan dari segumpal darah, menekankan dimensi biologis sekaligus spiritual. Yang kedua yaitu basor, yang menunjukkan manusia sebagai makhluk jasmani. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110 menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai basorun mithlukum atau manusia seperti kalian. Istilah ini menekankan kesamaan biologis manusia sehingga tidak boleh ada kesombongan berdasarkan fisik ataupun ras. Nah, baiklah. Selanjutnya di sini kita akan membahas asal-usul penciptaan. Di dalam Al-Quran menyebut manusia diciptakan dari tanah liat. Surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 14 menyatakan Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penciptaan manusia dimulai dari tanah, lalu Allah meniupkan ruh sehingga Adam menjadi makhluk hidup pertama. Lalu hadis riwayat Muslim menambahkan tahapan biologis penciptaan dalam rahim atau nutfah air mani, al-aqah atau segumpal darah, mulghah segumpal daging, lalu ditiupkan ruh. Proses ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dualitas, baik antara jasmani dari tanah dan ruhani dari Allah. Konsep fitrah adalah potensi dasar manusia sejak lahir. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Riwayat Muslim. Menurut Al-Ghazali, fitrah itu sendiri mencakup dua aspek, kecenderungan mengenal Allah dan kemampuan menerima nilai-nilai kebaikan. Adapun Quraisy Shihab menambahkan bahwa fitrah berarti kesucian, sehingga manusia dituntut menjaga dan mengembangkannya melalui pendidikan dan lingkungan yang baik. Bila ingin berada di lingkungan yang baik, tentunya pemilihan lingkungan pun diperlukan oleh manusianya itu sendiri. Karena lingkungan baik bisa terbentuk karena lingkungan itu ya. Baiklah, baiklah untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manusia sebagai khalifah, yang dimana manusia sebagai khalifah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-30 menegaskan penempatan manusia sebagai khalifah di bumi Ibnu Katsir menafsirkan bahwa khalifah bermakna pimpinan yang diberi kewenangan untuk mengatur bumi sesuai hukum Allah. Lalu Sayyid Qutb juga menekankan bahwa khalifah bukan sekedar jabatan administratif, melainkan amanah moral yang menuntut tanggung jawab sosial dan ekologis. Adapun salah satu konsep terpenting dalam ajaran Islam mengenai manusia adalah kedudukannya sebagai khalifah atau pemimpin, pengelola, atau wakil.
Allah di muka bumi. Konsep ini ditegaskan secara berfirman, ketika Allah Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan aku menyucikan namamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya yaitu struktur ruh, napas, dan akal. Al-Ghazali menjelaskan, ruh adalah esensi spiritual yang menghubungkan manusia dengan Allah. Lalu napas adalah dorongan jiwa. Adapun napas terbagi menjadi 3. Ada amarah, yang dimana condong pada kejahatan. Lawamah, jiwa yang menyesali kesalahan. Dan yang terakhir yaitu mutmainah, jiwa yang tenang. Sementara itu, akal adalah kemampuan rasional yang membedakan manusia dari makhluk lain. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk berpikir atau yatafakkarun, menegaskan pentingnya peran akal dengan pengendalian nafsu melalui akal dan ruh. Agar manusia mampu mencapai kesempurnaan moral. Selanjutnya yaitu tanggung jawab moral. Sebagai khalifah, manusia memikul tanggung jawab moral. Al-Quran memerintahkan agar berlaku adil. Surat An-Nahl ayat 90, menjaga amanah dan menjaga amanah dari surat Al-Mu'minun, serta menegakkan ukhuwah dalam surat Al-Hujurat. Quraisy Shihab menyebut ada 3 tanggung jawab utama manusia. Yang pertama ada vertikal, yang kedua yaitu horizontal, dan yang terakhir yaitu ekologis. Untuk yang vertikal yaitu menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah, berzikir, dan horizontal menjaga hubungan dengan sesama manusia. Menjaga hubungan dengan sesama manusia contohnya untuk di lingkungan pertemanan, contohnya tidak membeda-bedakan teman, bersikap jujur dan menepati janji, dan memberi pertolongan kepada teman yang membutuhkan. Lalu yaitu yang ketiga ekologis, menjaga kelestarian alam, contohnya tidak membuang sampah sembarangan, lalu tidak menebang pohon sembarangan, bisa juga menjadi salah satu contoh untuk menjaga kelestarian alam. Adapun implikasi pada pendidikan dan pembangunan karakter. Jika fitrah adalah potensi, maka pendidikan adalah proses aktualisasi. Pendidikan Islam idealnya mencakup 3 ranah, kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Bila segi kognitif yaitu pengembangan akal dan ilmu, afektif pembinaan akhlak dan spiritual tentunya. Lalu dari segi psikomotorik, keterampilan hidup yang bermanfaat. Fajrul Rahman menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai spiritual agar manusia tidak terjebak pada sekularisme. Konsep manusia dalam Islam memberikan pengaruh yang sangat besar tentunya terhadap orientasi pendidikan.
Islam tidak hanya melihat manusia sebagai makhluk yang perlu dibekali ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai makhluk yang harus diarahkan agar memiliki akhlak mulia. Pendidikan Islam memiliki tujuan utama, yaitu membentuk manusia seutuhnya, baik aspek jasmani, akal, maupun rohani, agar ia mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Seperti yang sudah dipaparkan mengenai manusia dalam perspektif Islam, bisa disimpulkan adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, memiliki dimensi jasmani dan rohani, serta diberi amanah sebagai hamba Allah menjadi khalifah di muka bumi. Pemahaman tentang hakikat manusia memiliki implikasi besar dalam pendidikan dan pembentukan karakter, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan tanggung jawab sosial dan spiritualnya. Baiklah, untuk pemaparan perkuliahan pertemuan ketiga mengenai manusia dalam perspektif Islam sudah dipaparkan. Selanjutnya yaitu tugas. Di sini ada 2 poin. Dalam Islam, poin pertama, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan mulia. Bagaimana Islam memandang hakikat manusia? Lalu fitrah adalah potensi dasar manusia sejak lahir. Bagaimana Islam memandang fitrah manusia itu sendiri? Baiklah, terima kasih. Untuk tugas silahkan dikumpulkan di link Google Classroom yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas pemaparan untuk perkuliahan hybrid pertemuan ketiga MK Agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.